Good luck, have fun, and enjoy the game teman-teman semuanya. Kita melihat ke arah game, dimana terlihat di depan sana Bajan membuka visionnya ke arah semak-semak. Mengetahui ada Clay, Finn masih dalam semak-semak menunggu momen yang tepat untuk bisa memberikan Pokemon damage. Dengan beberapa skill utama yang dia ambil tentunya. Tapi di area lain ada pergerakan menuju ke arah Albert dari seorang Bajan dan membuat Albert harusnya bisa mengeluarkan Retributions di menit yang pertama. Yep, Clay dapat tekanan karena ada perbedaan pastinya untuk clear terhadap wave minion. Karena Lilia sangat cepat sekali mulai bergerak ke atas Bajan dengan Matildanya. Mencari ruang, mencari informasi. Tapi Clay mencoba untuk maju, nggak kena tadi efek Refine yang akan dia berikan di bawah Cloud dan juga Leslie. Masih berada dalam satu lane yang sama. Clear ada wave minion. Tapi dari Finn-nya, hehe, sendirian aja menghadapi dua orang guna untuk membuat mereka tidak bisa pergi jauh dari area tersebut. Tidak bisa pergi jauh, tapi kita lihat Albert sudah mendapatkan pro buff ya. Mereka coba engage dulu ke area Little Wonder yang pertama dan sepertinya diamankan oleh Cloudkun dan juga Bajan di bagian atas. Dan di arah lain sepertinya belum ada follow up juga. Kita melihat ada Tsujin yang sudah mulai bersiap ke arah seorang Skylar. Masih bisa kabur dengan flicker yang dikeluarkan, tapi Tsujin Sword Spike ke arah yang salah sepertinya. Dia harusnya bisa memfollow up ke arah Skylar yang udah nggak punya flicker lagi, tapi sayang sekali Gold Crab yang menjadi targetingnya. Tapi The Wave Dragon baik sekali Albert bisa mempick up sepertinya, dan ya, first blood presented by Beca untuk seorang Albert. Oke, first bloodnya pun sudah tercipta di bawah. Clover masih berjuang sendirian. Tadi ada Master of Camouflage yang memang pelurunya nancep juga ke arah dari Skylar. Walaupun di bagian bawah, Finn-nya tetap stay di area tersebut, memberikan coveran, memberikan bantuan, dan terlihat Turtle Camp presented by Lita. Yes, dan di bagian atas Pendragon masih cukup unggul sejauh ini karena R7 menerima cukup banyak Pokemon damage dari Ionic Edge yang dia keluarkan. Di arah lain, pressure Clay menuju ke bagian depan, Cloudkun diambil Black Shoes-nya untuk menyelamatkan diri saja apabila pick up terjadi dari teman-teman EVOS Icon. Tapi Turtle yang pertama belum coba untuk di-engage, ditarik saja oleh seorang Finn meskipun ada Pendragon juga yang sudah mulai bersiap. Di bagian belakang, tim dari RRQ Hoshi harus sudah mulai direspek sepertinya. Beberapa Pokemon damage keluar, belum ada follow up yang lebih jauh lagi. Bajan pukul mundur, efek Terrify keluar, tapi Pendragon terlalu tanky sepertinya, nggak ada yang mau coba colek. Dragon Form dikeluarkan, sang naga dari langit menuju ke arah Cloudkun dan nanti bisa didapatkan oleh seorang Albert. Di arah lain, Pendragon seorang diri, oke Petrify, first dive yang connect dan membuat seorang Pendragon gak bisa bertahan. Dengan semua combo skill dari RRQ Hoshi membuat Pendragon tumbang untuk pertama kalinya di menit yang kedua. Itu yang gue sebutin dari tadi lah. Bahaya masalahnya kalau R7 udah mendapatkan Yuzong. Itu naganya benar-benar makhluk mitologi yang sangat berbahaya. Dan sekarang ada lagi Blazing Duet dikeluarkan. Clover masih berusaha untuk memberikan damage-nya lewat Master of Camouflage. Belum mau mengeluarkan Tactical Granate karena jaraknya pun masih cukup jauh. Berhasil kah untuk kali ini Albert melakukan sebuah Wave Dragon, tapi ternyata masih belum mau dikeluarkan, masih ditahan Finn-nya. Bergerak ke bawah terlihat oleh Bajan dan ada Skylar yang masih nyaman mengamankan langsung ke arah Gold Buff. Gold Buff berhasil diamankan. Bajan dipukul mundur, pergerakan dari Finn dan juga Albert yang sudah mengetahui posisi dari Bajan yang membantu seorang Clover untuk bisa melakukan farmingnya. Tapi di arah lain kita lihat pressure yang coba diinisiasi ke bagian bawah terus-menerus dilakukan oleh RRQ Hoshi. 3 member bahkan 4 sekarang yang sudah mulai berkumpul kembali. Ada Clover mencicil saja dengan camouflage yang dia miliki. Finn maju ke bagian depan, I'm offended, gak kena siapapun. Flicker menyelamatkan nyawanya, tapi sayang sekali ada spell dan juga source skill dari Finn yang hilang di bagian bawah. Belum tepat timingnya dari seorang Finn, jadi Clover masih bisa hidup sejauh ini. Yap, whip langsung aja diamankan dari Artiferry-nya. Namun untuk kali ini cycling eagle seperti tadi ada dilakukan di bagian bawah. Sementara Blazing Duel langsung dikeluarkan pula, sedikit lagi EP tersisa. Cuman untuk kali ini ada lagi satu Ultimate Snipe dikeluarkan, satu yang terakhirnya, dan berhasil untuk mengamankan langsung ke arah dari Skylar. Dan barusan ada head to head presented by Koda Shop. Yes, dan kita sudah menyaksikan gimana Clover ini benar-benar cukup unggul untuk di menit awalnya. Dari segi gold pun harusnya nggak terlalu beda jauh karena masih ada perbedaan sekitar 5 saja di bagian tengah. Cloudkun lari dengan Black Shoes-nya dan Turtle Camp presented by Lita sudah mulai hadir di area atas. Sementara lihat di depan sana Pendragon melakukan cutting minion cukup jauh. Di arah lain, Jin belum ada combo yang connect. Masih bisa didapatkan ke Albert, fokus ke arah purple buff-nya Finn. Dan cukup banyak Pokemon damage meskipun Retribution dari Tsujin bisa mendapatkan purple buff seorang Albert, tapi dia kehilangan Retribution-nya dan Turtle yang kedua sepertinya akan jatuh kepada RRQ Hoshi.
Yap, akankah mereka langsung melakukan setup di area tersebut? Dan bener aja, cowoknya udah ngambil langsung ataupun Albert. Dan sekarang ultimate snipe-nya dikeluarkan kembali, tapi ada Black Shoes yang langsung diambil dari Lilia. Pinter banget, bagus banget. Apapun yang digunakan dan juga damage yang mulai masuk dengan 10 dagger yang milik Penata. Untuk kali ini Valentina masih bisa bertahan, malah Susuzina tertinggal sendirian dan dia berusaha untuk pergi dari tersebut, tapi malah bertemu dengan Skylar hampir saja. Tapi untungnya ada Bajan yang langsung memanggil ke arah yang lain. Yes, dan langsung menyelamatkan nyawa dari seorang Suzujin. Di arah lain kita lihat belum ada pertempuran di bagian atas, terlalu pasif sepertinya Pendragon. Menyangkati minion saja. Engage di bagian bawah, Finn coba untuk melindungi Gold Trap yang akan diamankan oleh Skylar, dan sepertinya iya betul Clover memberikan pokingan damage cukup sakit, tapi Klaikun, oh my god, I'm offended yang mendapatkan Klaikun. Masih ada Black Shoes balik lagi ke bagian belakang, tapi belum bisa ada damage burst yang cukup untuk bisa mempick off Klaikun. Sementara Skylar lagi dan lagi under pressure melihat 3 player dari Forsaken sudah mulai bersiap. Battle mirror image bagian belakang cukup sakit damage-nya. Dan seorang Clover sejauh ini Anarchy Hoshi harus sudah mulai berhati-hati karena 4 member. Suzujin sudah bersiap, Soul Spike-nya connect, Finn, Flicker dan juga Scream Eagle masih belum bisa tumbang, tapi itu dia Mortal Snipe dari seorang Clover mempick off Vin yang udah nggak punya apapun lagi untuk bisa menyelamatkan kawannya. Belum ada blow up. The Way of Dragon dari Albert sejauh ini hanya untuk disengage saja. Yap. Oke, untuk Clovernya sudah mendapatkan 2 poin kill. Weapon Master di dalam tubuhnya. Apabila ini dibiarkan secara terus-menerus, akan jauh lebih berbahaya lagi. Akan semakin cepat lagi untuk Leslie-nya bisa berkembang. Dan kalian, tuh ya 50% cuy. 50%, gas lah! Gas langsung gunakan grab-nya tuh ya. Ya, dengan cara scan Diargo, tapi pressure lagi dan lagi Suzujin. Sepertinya untuk di game dari game yang kedua benar-benar bisa dipegang sejauh ini oleh Forsaken. Mereka menguasai beberapa lininya di bagian atas dan juga bawah. Meskipun pick off dari Anarchy Hoshi akan cukup sulit terjadi karena kehadiran Matilda yang dia tadi selalu menggagalkan pressure-nya. Tapi Black Shoes I'm offended karena Clover. Turn one of King. Skylar dari line Blazing 2 dikeluarkan. Masih ada Guiding Wind, tapi pressure dengan Flicker Clay bisa mempick up Clover yang tadi hampir saja selamat. Dengan Guiding Wind dari seorang Bajan, tapi tetap bisa dikejar dengan dia Flicker. Dan sekarang Turtle yang ketiga coba untuk di-engage dari kedua belah player Anarchy Hoshi. Dengan 5 membernya cukup sudah siap juga. Tetap diamankan, masih ditunggu saja momennya, konsil dibuka juga. Clay mencari player di bagian belakang, Pendragon seorang diri. Burst damage cukup sakit, tapi belum ada follow up meskipun ada Black Dragon Form dari arah seorang R7. Yap, ini Anarchy Hoshi kalau udah memang setup di area objektif itu kuatnya bukan main loh. Tapi barusan ada lagi Uranus yang langsung diambil, ditarik begitu saja dengan emang Pendant. Tapi untungnya masih berhasil selamat dan juga pergi dari tersebut. Finn menjadi abang-abangan utama yang menjaga keseluruhan pemain Anarchy Hoshi, dan Uranus mencari formasi lagi ke bagian depan. Terlihat dari minimap ada Suzujin bergerak ke bagian atas. Mungkin Yuzong adalah target utamanya untuk kali ini. Akankah dia berhasil? Karena kalau kita berpindah ke bagian atas ada pergerakan yang memang sudah terjadi, dan benar saja hilang sudah untuk kali ini R7. Ya, ini harus di-respect sebenarnya damage dari Suzujin karena burst damage yang cukup besar ketika menggunakan Guardians. Dan sekarang di bagian bawah Finn kena pokingan saja dan Mortal Snipe seorang Clover. Dan kita lihat pressure lagi dan lagi, The Web Dragon connect ke arah seorang Klaikun. Hilang di depan sana meskipun ada Bajan yang memberikan bantuan Basarnas di mana dia mencoba untuk menarik beberapa player dari Forsaken yang sekarang. Kita lihat di bagian tengah 4 orang member dari Anarchy Hoshi sudah berkumpul. I'm offended, menarik Bajan, masih bisa lari dari Blazing Duet, bahkan dari arah lain Suzujin bisa dihindari semua damage. Dan oh my god, Clover dari arah belakang Crispy dapatkan oleh seorang Clay. Dari lain pressure 3 player masih tersisa, dan sepertinya R7 sudah mulai menuju juga ke bagian tengah, bersiap dengan combo skill yang dikeluarkannya. Kena efek knock up. The Way of Dragon menuju ke seorang Bajan. Amofanet belum dapat sasaran, tapi dari arah lain kita lihat ada pergerakan dari Suzujin yang tertangkap. Furious David juga Petrify dari R7 mempick off Suzujin pertama kalinya di menit ke-9. Ini di tengah ini apa yang terjadi? Dia tadi panjang juga loh. Panjang banget fight-nya. Suzujin tarik ulur dari penggunaan seluruh skill yang dia miliki. Clover melakukan sebuah tindakan yang cukup berani dengan flicker. Dia tembak lagi, berhasil untuk mendapat walaupun dirinya juga udah tertangkap. Hanya saja tarik ulur dari Anarchy Hoshi, mereka jauh lebih berhasil untuk bisa mendapatkan beberapa pemain yang dimiliki oleh Forsaken. Dan ini adalah Lord Camp presented by Samsung Galaxy Series. Yes, Lord yang pertama sudah ada kedua belah roamer bersiap juga di bagian depan sana di lower area Lord Pit-nya. Tapi Clover belum diketahui posisinya. Akan cukup sulit
agar bisa mempick off Clover karena dari tadi posisinya bagus meskipun sempat dive in ke bagian dalam dari RRQ Hoshi dengan flicker yang digunakan hanya untuk mempick off satu player. Lebih baik lagi dengan nggak adanya flicker dari Clover harusnya bisa menjadi target juga oleh RRQ Hoshi. Masih cukup menunggu di area atas Setsujin. Coba engage sekarang R7. Apakah bisa dihilangkan? Ternyata ada Black Dragon Form yang dikeluarkan hanya untuk menyelamatkan nyawa dari R7. Defensif saja di area lain. Lord langsung dituju sekarang Eagle ke bagian dalam. Terlihat Setsujin sudah mulai mendekat juga. Tapi di area lain Setsujin retribution yang sangat baik. Bisa menikmati Lord yang pertama bahkan sekarang. Dibalikan keadaannya Pendragon menjadi target. Coba untuk di-engage lagi oleh RRQ Hoshi. Tapi sepertinya semua player dari EVOS Icon sudah cukup aman untuk bisa melakukan lagi farming ke arah pattern rotation mereka. Yap, di atas tadi berawal dari berhasilnya mereka untuk men-trigger ya Black Dragon Form yang dikeluarkan langsung oleh R7 dan itu hanya berputar di area tersebut. Tidak menuju ke area dari pertarungan yang ada di area Lord. Lalu mereka bergerak terlebih dahulu, mereka langsung setup lagi, efek kejut yang diberikan juga udah langsung sangat-sangat baik pula dari EVOS Icon. Mereka hanya tinggal bagaimana memanfaatkan apa yang udah mereka miliki sekarang. Mereka udah punya Lordnya, mereka bisa mendapatkan beberapa objektif, tapi dari RRQ Hoshi kita tahu bagaimana pertahanan yang dimiliki R7-nya. Mencoba untuk bisa mendapatkan langsung ke arah let's see it. What are you doing bro? Why? Kenapa dia tadi melakukan tactical granat dan itu ke arah monsternya? Tapi untuk kali ini Cloud-nya berhasil langsung diamankan. Coba lihat, dari R7-nya pun masih selamat di area sana. Tapi untuk Albert-nya berjalan kaki begitu, efek slow yang dia rasakan sakit banget dan berlipat membuat dirinya terhambat di saat dia ingin pulang. Yes, tapi sekarang Lord sudah mulai mendekat ke bagian atas. Sepertinya dengan killan Clover, belum ada pressure dari EVOS Icon menuju ke arah base dari RRQ Hoshi. Langsung dieliminasi Lordnya dengan cukup cepat, tapi baik lagi kehilangan the winner turret bukanlah hal yang bagus. Karena sejauh ini kita lihat beberapa player dari EVOS Icon masih coba untuk mendapatkan satu winner turret terakhir. Setsujin di bagian depan, nama Venet dihindarin. Dengan incandescence yang dia keluarkan. Tapi menuju ke arah purple buff milik seorang Albert. Albert harus sudah mulai berhati-hati mengingat 4 player sudah mulai bersiap juga. Dan ya, purple buff diamankan. Di arah lain Pendragon masih terlalu kuat meskipun sekarang ada Conceal. Finn berlarian menuju ke arah depan, belum ada player yang bisa di pick off. King Eagle dari arah belakang, Finnnya hilang. Tapi dari arah lain lihat R7. Hantaman benda tumpul menuju ke arah player-player dari EVOS Icon. Terkena banyak sekali efek damage. Clover menjadi target, Clovernya hilang. Gak bisa kabur kemana-mana, tapi R7 udah gak punya skill untuk melarikan diri. Dan di arah lain Setsujin akhirnya hilang didapatkan oleh Clay. R7 pun hilang sebagai kompensasi 2 untuk 2 dari semua tim. Wow, pertempuran di dua tempat yang berbeda. Walaupun ada jumlah yang tidak adil juga dari satu sisi dan sisi lainnya. Kalau di tengah tadi untuk Setsujinnya sendirian dikelilingi oleh 3 player, tapi di bawah R7 dikelilingi 3 player yang sama pula loh. Di lawan memang sama-sama bener-bener pattern yang sama terlihat. Mereka saling memisahkan. Cuman selagi Leslie diganggu, ini EVOS Icon bakal sangat-sangat sulit sekali untuk bisa mengatakan damage yang jauh lebih banyak lagi. Akan sangat sulit untuk berharap hanya kepada dari Setsujin. Tapi di bagian tengah sudah ada satu outer tarik berhasil dihancurkan. Akankah mereka melakukan team fight lagi karena purple buff-nya udah diinvasi langsung, berhasil langsung diamankan. Dan mereka pergi dari daerah tersebut dengan membawa hasil purple buff. Yes, hasil yang cukup bagus. Mengingat tadi purple buff dari Albert tidak dapatkan, tapi Alma Vented sangat bagus inisiasinya. The Wave Dragon masih bisa dihindari. Bajan lari ke bagian belakang hanya untuk membuang Purify yang dia miliki. Tapi Motor Snipe membuka keberadaan dari teman-teman RRQ Hoshi. Lord Camp presented by Samsung Galaxy A series sudah mulai hadir kembali di Lane of Dawn. Terlihat sepertinya purple buff menjadi prioritas terlebih dahulu untuk teman-teman dari EVOS Icon. Mereka nggak mau langsung engage ke arah Lord yang kedua karena akan cukup sulit. Tapi balik lagi setup sudah dimiliki terlebih dahulu oleh RRQ Hoshi, jadi akan lebih kuat lagi. R7 di mana? Oh, R7 di area bawah cukup jauh posisinya meskipun ada Setsujin yang coba melakukan pick off terhadap seorang R7 di area tengahnya. Albert, Wave Dragon ke arah belakang, Pendragon terlalu tanky sepertinya meskipun di area bawah R7-nya hilang. Clover menjadi pertukarannya sejauh ini, pertempuran terus terjadi. 2 player hilang, Bajan pun gak bisa bertahan, tapi pressure lagi dan lagi dari RRQ Hoshi ingin mendapatkan lebih. 3 player hilang dari EVOS Icon, bukan hal yang bagus mengingat Skylar terlalu sakit ditahan semua damage burst-nya meskipun masih ada Pendragon yang coba engage balik ke bagian dalam. Ditabrak lagi, ditarik lagi, tapi Setsujin akan gak berani untuk maju ke bagian depan. Daggernya masuk loh. Kalau dia memberanikan diri maju ke bagian depan bisa saja untuk mendapatkan langsung ke arah lot tersebut. Tapi sekarang ada replay presented by Grab. Hanya saja di bawah masih ada satu pergerakan dan benar saja Setsujinnya dihancurkan di area dari Lord tersebut. Oke, ini adalah replay bagaimana tadi pertempurannya cukup terpisah ya, dan sangat-sangat lama sekali hingga mengakibatkan ada 3 player yang dimiliki oleh EVOS Icon pun
menghilang. Walaupun sebelumnya mereka udah bagus, mereka dapat R7 Iya. di area yang berbeda. Tapi ternyata Clover pun disikat juga. Jadi keadaannya cukup berimbang lagi nih. Cukup berimbang, tapi sejauh ini Lord masih coba dikaiting-kaiting aja 10 detik sebelum Sutsujin akhirnya kembali di lane of dawn. Amo Vendetnya belum kena siapapun. Clay membuang soft skillnya. Bajan masih bisa menghindari meskipun Lord yang kedua berhasil diamankan oleh RRQ OC. Dan sekarang R7 sudah memiliki Blade Armor untuk sebagai tambahan physical defense lagi dari serangan yang mungkin terjadi dari EVOS Icon dan juga menghindari critical damage dari terus damage seorang Clover. Beralih menuju ke bagian bawah. Kita lihat momen di mana RRQ OC untuk bisa membalikkan keadaan karena selama 14 menit game kedua ini berjalan, mereka yang dalam tekanan, tapi sekarang ini adalah waktunya RRQ host di Sang Raja kembali bersinar. Yep. Ini dua udah setup loh di bawah loh. Ini kita nggak tahu nih, apakah mereka sama-sama sadar, tapi barusan 5-3 orang, bahkan 2 orang lagi di bagian belakang dan terjadi pertempuran di area yang sangat-sangat sempit ini. Battle Mirror Image pun dikeluarkan, terlihat dengan satu ultimate snipe. Bagaimana posisi yang dimiliki oleh beberapa pemain dari Akiosi. Hanya saja Finn ingin lebih, Finn numpang lewat, tapi di saat Finn lewat, dia pun berhasil untuk bisa mendapatkan dan juga membantu rekan-rekannya. Langsung aja menghilangkan karena Pendragon di mana Lordnya sudah bergerak di bagian tengah. Ada konsil dikeluarkan pula. Mereka siap untuk menghancurkan lagi karena satu Bestara di area ini. Yes, tapi sepertinya Lord berhasil dieliminasi dengan cukup cepat oleh teman-teman EVOS Icon agar tidak ada base turret yang bisa diamankan oleh RRQ. Melihat di bagian depan sana masih belum ada pertikaian, tapi lihat The Wild Dragon menuju ke arah seorang Sutsujin, langsung hilang begitu saja. Sutsujin di tangan Albert, benar-benar timing yang bagus. Melihat Sutsujin seorang diri langsung di pick off begitu aja dan lagi-lagi RRQ membuat keunggulan di menit yang ke-16 ini menjadi lebih jauh lagi dimiliki oleh RRQ dan sepertinya mereka dengan kehilangan 2 player, EVOS Icon akan menerima pressure tambahan dari teman-teman RRQ karena mereka masih cukup menguasai dari segi laningnya dan bahkan sepertinya semua buff dari Sutsujin akan diamankan oleh RRQ. Yap, ada Winter sekarang di dalam tubuh dari Cloukun ya. Sutsujin beberapa saat lagi dia akan kembali, tapi kemungkinan besar akan bermain tanpa adanya purple buff karena di area depan penjagaan yang dilakukan oleh RRQ begitu banyak dan begitu kompleks. Satu setup yang sudah mereka bangun di area tersebut, beberapa playernya terlihat, beberapa playernya tidak terlihat, yang membuat akan semakin bingung lagi. Hanya saja sekali tembak tadi dengan satu Master of Camouflage-nya sudah berasa banget loh ke tubuh Albert. Udah hilang sekitar 2 bar loh tadi. Ya karena menit 17 harusnya Clover dengan aslinya udah minimal punya 4 item dan itu akan membuat burst damage dari basic attack-nya semakin sakit lagi. Terutama masih 30 detik lagi sebelum Lord yang ketiga. EVOS Icon masih punya kesempatan untuk bisa mendapatkan kompensasi atas ketinggalannya mereka dari segi gold. Dan kita lihat 3 player dari RRQ bersiap di bagian atas sana. Meskipun ada 5 member dari EVOS Icon yang sudah bersiap-siap juga menunggu di semak-semak, menunggu momen tepat apabila ada suatu hal yang kurang disiplin dari RRQ dan membuat EVOS Icon bisa mendapatkan momennya untuk memenangkan setup di Lord yang ketiga. Tapi sekarang Lord Camp presented by Samsung Galaxy A series sudah mulai hadir kembali di menit ke-18, sudah evolve sejauh ini. Albert bersiap, tapi ada Mortal Snipe untuk mengetahui keberadaan dari RRQ diketahui juga Bajan seorang diri. Lord berhasil tarik tapi konsil. Finn menuju ke bagian atas, bagian form dibuka, Sutsujin lari ke bagian belakang, menjadi target oleh seorang R7. Dengan hantaman benda tumpulnya, fokus I'm offended, tepat sasaran menghilangkan Sutsujin. Sutsujinnya down, Finn di sana menjadi targeting balik tapi masih bisa loncat. Clay. Dari Clay, what happened? Clover double kill. Kita lihat dibalikan keadaannya Blazing Duet. Skylar untuk Trajan di pop up hanya untuk menyelamatkan diri saja, tapi Skylar harus mulai berhati-hati karena Clover mengintai dari jauh, menunggu momen tepat untuk masuk lagi ke bagian dalam. Albert terkena pokian damage dari basic attack seorang Clover. Flicker dikeluarkan Skylar hanya untuk menyelamatkan diri saja, tapi The Wave Dragon hanya untuk defensif saja oleh Albert untuk bisa melarikan diri. Clover dive in ke bagian dalam, tapi dapatkan Clover mengamuk. Luar biasa Clover bisa mempick up 3 player dari RRQ, bahkan hampir saja Albert pun terpick off di menit yang ke-19. Yap, tapi beberapa saat lagi beberapa player yang dimiliki oleh RRQ pun akan bangkit. Akankah mereka memaksakan keadaan? Karena untuk sekarang Albertnya mencoba untuk maju ke bagian depan, tapi untungnya masih ada backup yang dilakukan oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh RRQ dan juga Blazing 2 dikeluarkan pula memberikan damage cukup optimal masuk ke dalam tubuh dari
Pendragon yang menggunakan Uranus masih bisa ditahan, masih ada regen SP yang besar tapi Lordnya bergerak di bagian atas. Cloud dan juga ya Uranus yang digunakan oleh Pendragon masuk dalam rumputan. Mereka bertemu dengan Albert, mereka mencoba untuk mengawal lagi karena Lordnya. Akankah terjadi fight yang besar kembali karena udah ada setup yang terlihat dari tubuh Arkeosi mencoba untuk bisa menabrak langsung tapi Lordnya sudah hilang. Yes, sejauh ini Forsaken masih cukup bagus untuk defense-nya karena mereka mengetahui beberapa player yang terpick off dari Arkeosi ini membuat Lord meskipun berhasil diamankan oleh Arkeosi ini bisa dihilangkan dengan begitu cepat. Karena kita tahu damage dari Clover ini udah nggak bisa dianggap sepele lagi. Damage bersih udah sakit banget, terutama untuk di menit ke-20. Dan player yang bisa dive in ke bagian Clover mungkin hanya R7 saja atau Vin ketika momennya tepat. Tapi baik lagi, targeting dari R7 ini mau ke arah mana? Sutsujin atau Clover? Karena itu adalah dua player penting yang harus bisa dihilangkan sebelum terjadinya teamfight kembali. Tapi kita lihat sudah mulai berani Albert, Jet Kundo ke bagian depan. Pendragon saja di sana menjadi target. Mortal Snipe lagi dan lagi membuka visions dari teman-teman Arkeosi. Mengetahui keberadaannya di bagian bawah, Emo Finder tertarik, Pendragon menjadi target. Apakah Pendragon hilang? Tapi ternyata cukup kuat. The Wave Dragon belum dikeluarkan. Sejauh ini bisa saja momennya dibalikan oleh EVOS Icon mengetahui beberapa source skill sudah dikeluarkan dari Arkeosi dan disengage yang rapi dari kedua belah tim. Yap, masuk menit ke-21. Kemungkinan besar dari seluruh network udah nggak bakal berpengaruh banyak lagi. Dan kemungkinan semuanya udah penuh akan itemnya. Hanya tinggal bagaimana nanti momentum yang akan mereka ciptakan, memanfaatkan setup yang udah mereka milikin. Di sejauh ini, Arkeosi harus mencari di mana Clover berada. Ya, itu benar-benar jadi target utama sih. Harus, Pak. Harus Wanted, banget. udah wanted banget ini mah. Ya Bontinya gede banget itu. Bontinya gede Bontinya banget. kira-kira berapa Bapak Profesor ini? Untuk Clover 1 sekarang miliar ini. berry sepertinya. Tapi lihat di bagian tengah, Albert menjadi target dari Mortal Snipe. Diketahui juga beberapa player posisinya nggak cukup aman. R7 masih bisa recall. Di waktu yang bersamaan kita lihat ada player dari Skylar yang coba engage juga menuju ke arah tengah-tengah karena 5 player dari EVOS Icon sudah mulai bersiap dan Lord Camp presented by Samsung Galaxy I Series. Lord yang keempat sudah mulai hadir kembali di bagian atas, tapi EVOS duluan loh setupnya loh. EVOS duluan setupnya dan sekarang 40. Oke, ini EVOS benar-benar mereka cukup berani ya. Hei, ada pergerakan dan siapa yang akan mendapat Lordnya? Again and again Albert menunjukkan kelas yang sangat luar biasa. Tapi Skylar untuk kali ini malah untuk berhasil langsung mengamankan juga ke arah dari Leslie. 1 poin utama, poin penting yang dimiliki oleh EVOS Icon. Tapi dirinya lah yang menghilang. Berarti sekarang Arkeosi memiliki keuntungan yang sangat-sangat besar. Dan mereka hanya tinggal meneruskannya saja. Lord sudah berjalan tapi masih banyak respawn yang harus dikeluarkan atau dibutuhkan EVOS Icon untuk menurunkan 2 playernya lagi. Ya, target utama Clover dan Sutsujin ini yang dihilangkan dari EVOS Icon dan itu adalah momen di mana Lord sudah mulai masuk ke bagian bawah. Hidup kembali Bajan, Pendragon one last hit sepertinya masih bisa survive dengan Guiding Wind. Tapi sudah mulai masuk Lordnya, Blazing Wind dikeluarkan untuk mengelilingi minion. I'm offended! Ke arah seorang Bajan gak bisa dihindari begitu saja dan langsung saja base terbuka untuk arah Arkeosi. Sang Raja berhasil sepertinya untuk menaklukkan Sang Macan di game yang kedua. RRQ Hoshi. Wow, victory presented by Bang Pica. Wow, man. Luar biasa. Baru pertama kali lagi aku ngelihat ada Leslie di arah late game. Ini bisa menjadi target yang didapatkan